Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abian Syakib Lestari dan Bayi Hakim Muhammad Gibran akan membuat podcast bertema Perang Badar. Assalamualaikum Haki, lagi baca apa tuh? Waalaikumsalam. Abian, lagi baca ini nih tentang Perang Badar, seru banget loh. Perang Badar. Wah, itu kan perang pertama umat Islam ya? Ceritain dong, aku cuma tahu garis besarnya doang. Iya benar, Perang Badar ini terjadi pada 17 Ramadan atau bulan Ramadan kedua Hijriah atau sekitar 13 Maret 624 Masehi. Perang ini antara kaum muslimin dan Madinah di kaum Quraisy dari Mekah. Oh, jadi masih baru banget waktu Nabi hijrah ke Madinah ya? Tepat, dan yang menarik, perang ini terjadi bukan karena keinginan perang dari Nabi, tapi awalnya untuk mencegat Khalifah dagang Quraisy yang membawa harta muslim yang dulu tinggal di Mekah. Oh iya, waktu hijrah ke Madinah banyak harta kaum muslimin ya yang dirampas. Betul, nah Khalifah yang dipimpin Abu Sufyan itu membawa barang dagangan besar. Nabi Muhammad ingin mengangkat Khalifah itu, tapi ternyata mereka malah pasukan yang Quraisy datang dan niat ingin menyerang. Pasukan Quraisy jumlahnya lebih besar ya? Ya, jauh banget. Pasukan Quraisy sekitar 1000 orang, lengkap dengan peralatan perang, kuda, unta, dan sedangkan pasukan umat muslim cuma 313 orang dengan perlengkapan seadanya. Wah, itu kayak 1 lawan 3 dong. Kenapa bisa menang? Itulah luar biasanya. Selain karena strategi cerdas Nabi Muhammad, kemenangan ini datang karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an disebutkan bahwa Allah menurunkan ribuan malaikat untuk membantu kaum muslimin. Masya Allah, jadi benar-benar bukan sekedar perang fisik, tapi juga perang spiritual ya? Banget. Pasukan muslimin punya keimanan dan keyakinan yang kuat. Mereka tahu, mereka berjuang bukan hanya untuk menang, tapi untuk mempertahankan agama Allah. Ada tokoh penting yang gugur di perang Badar ya? Ya, dari pihak Quraisy, Abu Jahil, tokoh yang sangat memusuhi Nabi, tewas medan perang dari pihak muslimin. Meski sedikit, itu juga gugur, termasuk beberapa sahabat yang dicintai Nabi Muhammad SAW. Apa dampak dari kemenangan ini? Banyak banget. Pertama, menaikkan semangat dan moral kaum muslimin. Kedua, kaum Quraisy jadi takut dan mulai berpikir ulang. Ketiga, suku-suku Arab dan lain mulai bertangan kepada Islam sebagai ketakutan baru yang harus diperhitungkan. Jadi ini bukan soal strategi militer ya, tapi titik balik sejarah Islam. Ya, Perang Badar jadi bukti bahwa kemenangan bukan ditentukan oleh jumlah, tapi oleh iman, niat, dan pertolongan Allah. Oh, aku jadi merinding dengarnya. Serius, ini pelajaran besar banget buat kita sekarang juga. Bener banget. Dalam hidup kita juga sering dihidupkan dengan masalah yang kelihatannya besar, tapi kalau kita punya keyakinan, niat yang benar, dan usaha Allah, pasti Allah bantu. Subhanallah, makasih banget Raffi Haki. Dengan senang hati, semakin kita belajar sejarah agama Islam, semakin kita cinta sama perjuangan Rasulullah dan para sahabat lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.